Alhamdulillah seger. Hari kedua BIMTEK, teman-teman. Cerah hari ini. Yo, udah rame. Sarapan pagi. Sarapan kayaknya tuh. Bukan olahraga itu. Kita sarapan pagi dulu. Sarapan. Sudah ngantri sarapan. Nasi kuning. Nasi kuning. Sarapan nasi kuning. Pak, udah duluan. Waduh, lengkapnya hari ini. Nasi kuning, telur balado, orek tempe, kerupuk, kacang hijau. Bersama Pak Muji. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah habis. Hari ini bagi kelas, Pak. Tapi kita di atas lagi ya. Ruang 4 ya kemarin ya? Oh, di pintu ruangan masing-masing ya. Udah banyak subscriber itu. 2220-an lah. Udah dapat. Tapi masih dikit dapat. Karena kan viewernya juga dikit. Kalau kita udah lolos monet gitu kan, udah tergantung penonton we. Oh iya. Hitungan duitnya itu per 1000 tayang iklan. Jadi artinya 1000 penonton berarti kan, 1000 yang klik gitu ya. Semuanya masih dikit banget dapatnya. Kan video saya jarang yang 1000, paling puluhan, 40, 50. Tapi kalau sampai 100 ribu gitu kan, berarti tinggal ngalihin aja kan, kira-kira ya rata-rata itu 200 ribu, 300 ribu. Berarti per iklan itu 1.500. Ya? Kalau 1000 penonton kan, ya 15.000. Per viewer itu berarti 1.500. Iya, kayak gitu. Kira-kira ya. 150. 150. Oh iya, 150 rupiah. Makanya saya kalau penontonnya cuma 40 kan ya bisa 300-an. Peraknya 300 perak gitu. 300 rupiah. 100. Pak Budi, Ketua MGMP PPKN. Sebetulnya nilai malaikat tuh. Makanya kemarin untuk memastikan. Iya. Jadi kita ada dasarnya nanti, kita nggak boleh 100. Berdasarkan penjelasan Pak Yogi. Orang Kemendikbud loh. Kalau saya mah nggak benar sih 100 saya. Nggak apa-apa. Kalau 100 berarti ilmunya sama saya lagi. Jadi kalau dikasih yang 2 jadi 7, berarti tambahnya 5. Yang 7 tambah 5 jadi 12 kok.
zaman dulu ya saya ingat saya kalau misalnya ngasih nilai 100 itu biasanya yang lomba tingkat kabupaten Iya. atau kota menang gitu. Nah, ini ya. Nah, Hmm. itu dikasih 100. Ya, kalau nggak ada prestasi masa dikasih 100 kan aneh. Beda gitu kan. Misalnya sampai nasional layak lah 100. Kayak yang orang Nah itu mungkin 100 lebih gak boleh. Materi pertama Ibu Bapak adalah hari ini itu kita berdiskusi yang pertama tentang teknologi informasi dalam pembelajaran. Kalau kemarin Bapak dengan Pak Sekian kan sudah membahas tentang pembelajaran interaktif ya. Pembelajaran interaktif itu apakah harus menggunakan teknologi atau tidak Ibu Bapak? Tidak harus ya. Ceramah pun bisa interaktif. Bagaimana komunikasi guru dan siswanya begitu. Nah, tetapi dengan perkembangan zaman sekarang Ibu Bapak, terlebih dengan anak-anak kita yang kemarin generasi apa Bu? Z. Z ya, generasi Z. Atau bahkan ada yang lebih muda dari itu gitu Ibu Bapak, kelas 7 mungkin itu udah bisa masuk ke generasi berikutnya gitu ya, generasi alpha gitu. Nah yang mereka begitu lahir itu sudah ada teknologi, minimal sudah ada handphone Nokia lah Ibu Bapak yang dulu tombolnya ada tombolnya gitu, sekarang kan touchscreen semua ya. Nah, artinya kita juga harus berupaya untuk mengupgrade gitu ya, meningkatkan kemampuan kita. Minimal kita bisa menggunakan teknologi dan informasi. Ingat Bu ya, tiba-tiba harus pakai Google Classroom. Ibu saya juga guru PKN Bu Bapak, sama SMP juga, di SMP 25 Kota Bandung. Agak shock juga ini gimana cara pakainya, dulu kan karena tidak terbiasa untuk itu ya Ibu Bapak ya. Di awal itu cukup berjuang istilahnya, bersusah-susah memutar video. Kalau memutar video pasti ada ya Ibu Bapak ya. Lalu kalau inovasi dengan internet terbatas, seperti kemarin ketika pandemi Ibu Bapak pasti melakukan strategi ini antara flip classroom atau blended learning ya Ibu Bapak. Kalau flip classroom ini untuk yang pembelajarannya gantian gitu. Ya sama sih, blended juga sama. Kalau flip itu berarti kan siswa baca dulu nih di sekolah, di rumah Bapak Ibu kasih modul dari Google Classroom atau dari WhatsApp group. Kemudian nanti ketika gilirannya dia masuk ke sekolah bertemu dengan Ibu Bapak baru dibahas. Begitu juga dengan yang blended learning. Tapi kalau blended learning ini bisa barengan, nggak usah gantian gitu, karena yang satu bisa online di rumah, tetapi ada yang offline juga gitu. Contohnya kayak misalkan kayak Pak Yogi nih kemarin, Pak Yogi di rumah kitanya kumpul di aula, itu salah satu bagian dari blending. Gitu. Ini untuk yang terbatas gantian. Kalau misalnya internetnya melimpah, semua siswa punya akses internet yang baik di rumah, sebetulnya bisa saja menggunakan online education, full online education. Contohnya mungkin kalau sekarang itu model ada homeschooling ya, Bapak. Nah, homeschooling itu biasanya sih banyaknya online. Kopi break. Info tehnya manis apa tawar? Manis. Manis Bu. Aduh, apa? Enggak nak. Iya. Diu. Udah Pak, foto-fotonya kasih. Tinggal lama-lama lamaran di mana? Oh sakit, aduh. Pak Marwan taruhnya. Kumaha sih eta kameramen urang teh? Penting nih. Lamaran sakit, Pak. Tempatnya nggak ada jadi kita loh. Enggak apa-apa, Bu. Ikut cenah, mau teh. Kelas PKN ruang 4, lalu klik tugas Untuk L4. berapa kita nih? 9. Lagi ngerjain Lalu tugas. Bapak Ibu upload. Klik Yang upload satu udah beres ya? file. Insyaallah sudah beres. Pilih Kedua sudah, file yang sekarang akan masuk ke ketiga nih. di-upload. Kelompok 9, ruang 4.
dengan Pak Saya ulangi ya. Bapak Ibu. Syakur. Oke. Bapak Ibu masuk ke link yang tadi saya kasih. Begitu juga kelas 8. KD 3.1-nya apa, KD 3.2-nya apa. Nah, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, selain mengubah KD yang menjadi CP Bapak Ibu, secara struktur Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu mengenal yang namanya fase. Fase A, B, C, D, E, dan F. A, B, C itu untuk SD, dan SMP itu hanya ada satu fase, fase D dengan jangka waktunya itu 3 tahun. Oke, nah pemerintah pusat atau dalam hal ini Kemendikbudristek hanya menetapkan CP. Jadi Bapak Ibu jangan mengubah-ubah CP. Yang bisa diubah, yang bisa didetailkan oleh Bapak Ibu dan harus dilaksanakan itu mulai dari PP, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Atau Bapak Ibu mungkin bisa lebih lagi nanti mendeskripsikan menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKPP. Cuma di sini saya akan hanya memaparkan terkait dengan CP, PP, dan APP saja. Sebelum ke sini, secara struktur kurikulum Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu menjadi 3 ya. Makan siang. Karena belum ada centongnya. Langsung ada singkatannya CP ya. CP-nya nggak ada CP ini. Cendok. Itu CS cendok cakung. Ini udah jadi ini kan? Belum bisa kan ya? Belum. Maksudnya kita ada. Nggak usah nyinggung saya. Jadi yang lain Rendang, cumi, pepes, timun. Nanti ibu ada lagi gini kan sudah bicara. Lalu ada lagi PP 1, ada lagi PP 2, ada lagi PP 4. Nah sekarang tentu sambil berjalan itu Bapak Ibu bisa mengevaluasi apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, bagian mana yang bisa ditingkatkan. Nah, yang pertama Bapak Ibu tadi penekanannya, pastikan Bapak Ibu P5 itu bisa dilaksanakan oleh sekolah Bapak Ibu. Silahkan cari potensi guru-guru yang ada di sana, mereka ahli di bidang apa. Kalau misalkan ada sekarang zamannya kewirausahaan, ada guru yang senang dia digital marketing,
dia punya online shop, dia bisa bermarketing dengan menggunakan TikTok dan sebagainya. Kenapa dia tidak dijadikan koordinator untuk tema kewirausahaan? Lalu dibuatlah sebuah model project. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu penekanannya adalah bukan hanya pada produknya jadi atau tidak. Kalaupun tidak jadi masalah. Kalaupun produknya setengah jadi, tidak jadi masalah. Yang masalah adalah yang jadi masalah adalah ketika melaksanakan proyek itu Bapak Ibu tidak melihat bagaimana progres siswa dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu fasilitator itu melihat perkembangan dari hari ke hari, dari pertemuan ke pertemuan, pergerakan perkembangan dimensi profil pelajar Pancasila. Contoh, kalau misalkan proyeknya adalah bagaimana siswa bisa menjual, misalkan let's say menjual atau berdagang terkait dengan jagung misalkan. Sebelum menjual sana, pasti siswa pun akan merencanakan kan. Let's say dimensi yang akan diambilnya adalah gotong royong dan kreasi. Pada saat perencanaan dan ini dia berkelompok, pada saat pertemuan pertama siswa membuat sebuah rancangan bagaimana siswa akan berdagang. Siswa akan berdiskusi dengan temannya. Apakah terlihat tidak gotong royongnya di sana? Dan Bapak Ibu fasilitator itu tidak berfokus hanya pada produknya jadi atau tidak, tetapi melihat bagaimana perkembangan siswa gotong royongnya. Si anak ini kontribusinya apa? Ketika ada berbeda pendapat, siswanya mendengarkan tidak. Dan fasilitator itu Bapak Ibu guru melihat bagaimana Bapak Ibu punya yang namanya instrumen observasinya, penilaian asesmen formatifnya, karena fokusnya pada pengembangan dimensi profil pelajar. Dan perkembangan dimensi profil pelajar Pancasila ini tidak akan terlihat kalau siswa tidak melaksanakan prosesnya. Dan tidak akan tercapai, Bapak Ibu tidak akan dapat nilainya kalau Bapak Ibu tidak melihat bagaimana proses. Itu yang harus diperkuat nanti ke depannya. Contohnya saya analoginya di sini. Tujuannya kan di sini misalkan tujuan utamanya adalah akhirnya adalah siswa misalkan bisa penuh terisi air di sini. Ini ceritanya siswa. Ini pertemuan siswa baru kosong misalkan. Tetapi ketika pertemuan siswa telah mengisinya. Seiring berdirinya pertemuan siswa berkembang bagaimana kemampuan kritisnya. Pada akhirnya di akhir proyek kemampuan kritis siswa berkembang sesuai harapan. Dan di saat yang bersamaan siswa bisa berkembang, bisa membuat sebuah produk, bisa berjualan, bisa berdagang. Itulah bonusnya. Jadi jangan terbalik. Kalau si anak tidak bisa membuat produk, maka dia gagal. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menari, tetapi menarinya pas-pasan, misalkan tapi berusaha, maka sudah ada usaha. Jadi itu Bapak Ibu yang titipan-titipannya, bahwa jangan khawatir terkait dengan P5 ini sendiri, Bapak Ibu, karena saya pun belum tentu bisa. Tetapi saya melihat bagaimana saya kelebihannya ada di mana. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu punya kelebihan. Ada anak, ada guru yang senangnya hidup sehat, gaya hidup berkelanjutan. Ada guru yang senangnya dia itu memperhatikan situasi politik di Indonesia. Menjadi temanya suara. Bisa belajar dari Bapak Ibu. Percayalah pada diri sendiri bahwa Bapak Ibu punya kelebihan di sana. Jangan memperkirakan kelebihan dari Bapak. Betul. Jadi itu ya titipan dari temanya. Nanti setelah ini kita akan lihat komponennya, lalu Bapak Ibu menghadapi semua proyeknya. Karena sebetulnya kalau teknis nanti membuat model proyek, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah paham harus arahnya kemana, seperti halnya tadi. Kenapa saya insist untuk CP, TP, ATP? Kalau sudah itu paham, Bapak Ibu gampang membuat model aja ke sana. Tapi kalau ini aja sulit, saya khawatir Bapak Ibu kedepannya akan tertatih-tatih dan akhirnya ribut. Jadi kita lihat dulu
apa tuh namanya? Ya. Tapi ya, saya juga tidak tahu bagaimana tantangan dan kendala Bapak Ibu di sekolah. Saya mungkin hanya bisa pandai berbicara saja. Tapi saya yakin, saya prinsipnya kalau saya sudah berusaha dan akhirnya hasilnya tidak memuaskan, berarti potensi saya bisa. Saya menyadari bahwa meskipun saya background yang kimia, tetapi saya lebih condong lebih baik ilmu pedagogiknya dibanding kimia murninya. Jadi temukan potensi diri dari Bapak Ibu guru, jangan mengkerdilkan potensi dari Bapak Ibu guru dan jangan menyerah sebelum berusaha. Seperti kata pepatah Sunda, ulah kumeo saacan. Demikian Bapak Ibu, kita istirahat, kita kembali lagi di atas sana. Setengah 8. Karena kita masih ada PLK dan ini kan masih ada satu kata lagi. Iya, apa? Alhamdulillah selesai sesi sore, lanjut lagi ntar malam. Tapi lillah. Gila ya. Suasana sore yang cerah, habis belajar. Nasir, mantap. Hasilnya sangat bagus, bermanfaat ilmunya bagi kita semua walaupun sudah tua. Walaupun sudah tua ya tetap belajar ya. Masa depan bangsa ya. Diwariskan ke anak cucu buat kehidupan bangsa dan negara. Amin. Langit juga cerah. Saya di atas, Pak Sterli di bawah ya. Saya salah ini. Udah malam lagi. Hah? Udah makan lagi? Ya naruh ini dulu ya. Iya kalau nggak ntar ditutup. Cepat banget makan sore. Cepat banget makannya Pak ya. Belum. Ya kan memang rata-rata dari Selasa ya. Habis belajar sore sekarang suruh makan lagi nih. Baru jam 5:30. Makan lagi. Video makan belum diupload. Makan terus ya Pak? Udah makan lagi. Kalau nggak makan ntar keburu diberesin. Iya, ketinggalan ya Pak. Tinggalan. Terima kasih. Iya. Tempe. Kalau sekarang makan banyak emang. Tempenya mau diambilin. Iya. Terima kasih banyak ya kenang-kenangan ini. Iya, mesti dipakai kesehatan Pak. Iya ya. Nanti subscribe ya Pak. Oh, bukan di YouTube ya. Aduh, halo, Ini yang di Pak. YouTube nih, ini. Ya. Ini di YouTube. Lagi pelatihan kurikulum merdeka, oke? Ini kan ya? Iya. Boleh. Ini ada dagingnya. Oh, ada nih dikit. Iya, makanya ada yang bilang antar aja habis maghrib. Ya udah diberesin. Kemarin saya sore-sore cepat Pak. Iya. Saya dapat daging 2-3. Mantap itu. Itu karena saya kasihan sama yang lain, jadi saya nggak ambil banyak. Oh gitu. Ayam. Alhamdulillah ya Allah. Dikasih makan terus kita ya. Masih sore. Masih sore udah makan lagi. Daya tahan makan kita diuji. Wah ini makannya ini luar biasa nih. Lengkap. Saya pikir saya doang yang PPKM sini. Tapi misalnya nggak ada satu pun yang masuk.